Kali ini gue mau membahas alur cerita film series Manifest yang dirilis tahun 2018. Film series ini bercerita tentang sebuah pesawat komersil yang tiba-tiba muncul setelah hilang dan mereka dianggap mati selama 5 tahun. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film ini dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang menunggu pesawat untuk pulang setelah liburan. Mereka adalah Michaela dan kakaknya bernama Ben beserta istrinya Grace dan kedua anaknya Cal dan Olive. Lalu ada kedua orang tuanya. Ada pengumuman yang mengatakan jatah kursi penumpang pesawat penerbangan 537 ke New York telah habis. Mereka menawarkan voucher perjalanan senilai $400 bagi yang bersedia terbang setelahnya. Grace, Olive, dan orang tua Michaela pulang naik pesawat pertama, sedangkan Michaela, Ben, dan Cal menunggu penerbangan 828. Ketika berada di pesawat, Michaela melihat foto dirinya dengan tunangannya bernama Jared. Ben menyarankan adiknya untuk menerima lamaran Jared. Dia pikir Jared tidak akan menunggu terlalu lama. Tiba-tiba pesawat terjadi turbulensi dan barang-barang berjatuhan. Setelah melewatinya, sang kapten memberitahukan terjadinya turbulensi ekstrim akibat gelombang cuaca tiba-tiba yang tidak terdeteksi radar. Beberapa saat kemudian pesawat mendekati tujuannya. Sang kapten meminta izin untuk mendarat pesawatnya kepada ATC. Namun ATC bingung dan meminta nama sang kapten beserta jumlah penumpang dan kru pesawat. Kapten bilang namanya adalah William Daly dan ada 191 jiwa di pesawat. Setelah itu kapten meminta maaf dan menginfokan kepada penumpang bahwa pesawat dialihkan ke Bandara Stewart yang tidak jauh dari kota. Pesawat telah mendarat. Beberapa penumpang mengecek ponselnya namun tidak ada sinyal. Beberapa mobil polisi menunggu di luar sana. Semua penumpang beserta kru disuruh berkumpul dahulu. Direktur NSA bernama Vance menghampiri kapten. Michaela bilang di sini ada yang sakit dan bertanya apa yang terjadi. Vance bilang pesawat ini berangkat dari Montego Bay, Jamaika pada 7 April 2013. Hari ini adalah 4 November 2018. Mereka diduga hilang atau tewas selama 5,5 tahun. Semua penumpang heran dan tidak percaya apa yang dikatakan Vance. Beberapa saat kemudian semua penumpang beserta kru dikarantina dahulu untuk dimintai keterangan. Kapten dan co-pilot bilang mereka hanya mendarat di sini. Berangkat tepat waktu, tiba 3 jam 19 menit kemudian. Sedangkan penumpang bilang terjadinya turbulensi hebat seolah atap mau menimpa mereka. Ada yang mau menuntut maskapai. Ada juga yang minta segera pulang karena anaknya sakit leukemia. 36 jam kemudian orang-orang berlarian menuju bandara ingin bertemu keluarga mereka. Grace tidak mengerti apa yang terjadi. Anaknya Cal masih sama saja tidak menua. Sedangkan Olive sudah menjadi remaja. Michaela bertanya di mana Jared dan ibunya. Ayahnya bilang dia sudah SMS ke Jared tapi dia ada urusan pekerjaan. Sedangkan ibunya sakit dan meninggal. Di sisi lain, para wartawan memberitakan mengenai kejadian aneh pesawat penerbangan 828. Mereka bertanya-tanya di mana pesawat selama 5 tahun. Sementara itu, instansi pemerintahan memeriksa pesawat dan bagasi para penumpang. Salah satu wanita bilang sudah mewawancarai semua penumpang tapi hasilnya nihil. Belum ada temuan waktu saat pesawat terbang dan kembali. Mereka heran semua penumpang tidak menua sama sekali. Scene selanjutnya Michaela datang ke tempat kerjanya. Dia merupakan seorang polisi. Semua orang menatap kepadanya. Dia melihat Jared dan mereka mengobrol di luar. Jared meminta maaf karena tidak datang ke bandara. Dia sekarang detektif utama kasus penculikan. Banyak yang berubah sejak Michaela pergi. Dia kini sudah menikah dengan sahabat Michaela yang bernama Lourdes. Di sisi lain, Cal sedang diambil darahnya. Dokter bilang selnya sama percis seperti di tes terakhir.
Sekarang ada protokol baru pediatrikal. Ini mengubah peruntungan. Sementara itu Michaela pergi berbelanja dan pulang dengan bis. Dia merasa seperti ada yang berbisik di telinganya yang berkata perlambat. Dia kemudian menyuruh supir untuk perlambat laju bisnya. Ada seorang anak kecil yang hampir saja tertabrak oleh bis. Scene selanjutnya Michaela menceritakan kepada Ben kalau dia mendengar suara di kepalanya. Ben tidak mempercayainya. Dia menganggap adiknya tidak waras. Dia menyarankan untuk tidak bicara begitu atau berakhir di rumah sakit jiwa. Ben berpikir pemerintah tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Saat ini mungkin pemerintah mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu salah satu penumpang bernama Sanvi mendapat kejutan dari kantornya. Dr. Cardoso bilang riset Sanvi yang diperoleh sejak 5 tahun lalu, yaitu model regenerasi sel bukanlah teori. Mereka telah merawat pasien kanker anak selama hampir 30 bulan. Mereka sudah menyelamatkan ratusan nyawa anak muda berkat hasil riset Sanvi. Saat Michaela berlari melewati anjing yang menggonggong, dia mendengar bisikan bahwa harus membebaskan mereka. Dia tidak peduli dan pergi sampai terbawa saat mau tidur. Suara itu semakin kencang. Tidak tenang dia pergi ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Ben datang. Dia juga mendengar suara bebaskan mereka. Michaela marah karena tadi Ben menganggapnya gila. Ben menjelaskan kalau dia tidak mau dianggap orang aneh. Dia tidak punya waktu untuk itu. Dia harus membantu Carl mencari pekerjaan, mengenal putrinya, dan mengembalikan hidupnya. Mereka lalu mencoba membuka pagar itu. Kedua anjing itu berhasil keluar dari sana. Keesokan harinya ada nenek melapor semalam dia melihat pembobolan di depan rumahnya. Polisi itu melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Michaela dan Ben membebaskan anjing. Jared lalu menghampiri Michaela dan menjelaskan ada 3 detektif dan 8 polisi menunggunya menemukan gadis-gadis yang diculik. Dan dia di sini untuk meredam Michaela. Dia curiga kalau Michaela sengaja melakukannya untuk mendapat perhatian Jared. Michaela lalu menyinggung soal Jared yang menikahi sahabatnya. Kemudian bercerita mengenai dia yang hilang 5 tahun lebih dan ibunya telah meninggal. Dia masih tidak percaya, tidak mengakui pembunuhan saat Ivy mati terduduk di dalam mobilnya. Apa Michaela harus bersyukur karena kembali dan hidup atau merasa bersalah? Jared meminta maaf atas semuanya. Dia lalu bertanya kenapa dia dan kakaknya membuka pagar itu. Michaela tidak bisa menjelaskannya. Jared menyuruh dia untuk ganti pakaian dan ikut dengannya. Di sisi lain, Ben menonton Olive bermain sepak bola. Ben masih berusaha untuk dekat dengan anaknya. Ben meminta maaf atas segalanya. Sebelum Ben naik pesawat, dia tidak memperhatikan Olive. Dia terlalu fokus mencari perawatan untuk Carl agar umurnya panjang. Kini yang dipikir Ben bahwa Olive tidak mengenal ayahnya. Ben berusaha untuk memperbaikinya. Scene selanjutnya Sanvi sedang mengikuti presentasi para dokter. Dokter memperlihatkan foto Carl. Bocah ini berada di dalam penerbangan 828. Dr. Cardoso menolak perawatannya karena tanggal diagnosanya di luar parameter penelitian. Dia menderita penyakit ini selama lebih dari 6 tahun. Sanvi menyangkalnya. Dia bilang penyakit bocah itu belum 6 tahun. Jika bocah itu butuh perawatan sebelum naik pesawat, dia pasti butuh itu sekarang. Dokter itu bilang dia mengerti perasaan Sanvi, tapi protokol tidak bisa dilanggar. Jadi mereka harus menolaknya. Beberapa saat kemudian Sanvi datang ke kantor Dr. Cardoso. Katanya dia sudah meninjau profilnya, kondisinya sudah siap. Dokter itu tetap tidak mau. Demi kredibilitas riset, hanya kasus paling layak yang bisa diterima. Sanvi merasa semua itu risetnya. Dia punya suara atas itu. Dokter itu menjelaskan risetnya masih tidak layak dibeli farmasi besar. Banyak uang yang dipertaruhkan. Dokter itu tidak bisa membiarkan itu terancam pasien bermasalah yang hasilnya bisa saja merusak rekam jejaknya. Di sisi lain, Jared dan Michaela kembalikan anjing yang pergi dari sana. Suara itu kembali muncul di kepala Michaela. Jared menyuruh dia untuk tetap di mobil sementara Jared masuk ke dalam.
Dia menyerahkan anjingnya kepada pemilik yang bernama Garrison. Jared berusaha membujuknya untuk tidak menuntut Ben dan Michaela. Di luar sana, Michaela terus dengar suara itu dan dia melihat sebuah angka 828. Dia lalu masuk ke halaman rumah tersebut. Dia menemukan peti kemas yang digembok dan dijaga oleh 2 ekor anjing. Dia mencoba menghancurkan gembok itu. Di dalamnya ada 2 orang. Jared berhasil menghindar pukulan lalu menangkap pelaku. Beberapa saat kemudian polisi tiba di sana dan memeriksa TKP. Kapten menghampiri Michaela dan mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menemukan anak yang diculik. Di sisi lain, Ben dan Grace menunggu Carl sedang melakukan perawatan. Ponsel Grace berbunyi tapi dia tidak mengangkatnya. Grace berkata dia berhutang banyak maaf kepada suaminya. Dia menjelaskan selama 5 tahun selalu menyalahkan Ben karena membuat Carl sangat ingin tinggal bersama Ben. Waktunya cuma 6 bulan bersama Carl tapi Ben mengambil Carl darinya. Tapi dia kini sadar Carl telah bersama mereka sekarang. Di malam harinya keluarga Ben sedang bermain di meja, kemudian kepala Ben merasa pusing. Lalu ada berita mengenai Suster Haley dan Samantha Pyler telah terselamatkan. 2 orang yang diculik ditemukan di toko logam Astoria dan sedang dirawat di TKP. Ponsel Grace berbunyi dan ada sebuah pesan. Grace membalas kalau dia butuh waktu dan menyuruh orang itu untuk mengerti. Scene selanjutnya, Michaela sedang berdoa di gereja. Ben datang menghampirinya dan mengungkapkan kalau Michaela telah berhasil menyelamatkan anak yang hilang. Mereka heran dengan keadaan yang menimpanya. Mereka berpikir apakah hanya mereka berdua saja yang mengalaminya. Ternyata beberapa orang yang di pesawat mengalaminya juga. Di akhir cerita, semua orang yang berada di dalam pesawat penerbangan 828 datang ke bandara. Mereka melihat ke arah pesawat yang tiba-tiba meledak. Episode ini pun selesai. Bila kalian suka, silakan di subscribe channel ini.